Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube semua. Ketemu lagi di program Belayang, bahas lagu ning wayang jilid ketiga. Sebelumnya saya mohon maaf karena 2 minggu yang lalu, berarti seharusnya 2 kali episode Belayang, saya tidak membuat video dikarenakan kurang enak badan dan repot sekali, juga ditambah dengan tugas kuliah yang menumpuk, jadi saya fokus ke situ dulu. Nah, kali ini saya lanjutkan lagi program Belayangnya, dan atas permintaan dari para netizen, para subscriber channel saya itu meminta untuk membahas ini tokoh Raden Abimanyu. Abimanyu itu anak Raden Arjuna dengan Dewi Sembadra atau Dewi Bratajaya. Karena waktu saya siaran langsung beberapa waktu lalu itu memang saya tawarkan, monggo yang mau request Belayang mengangkat tokoh siapa atau membahas lakon apa silahkan. Ada yang meminta Wahyu Cakraningrat, ada yang meminta Rajapan Abimanyu. Akhirnya saya rangkum jadi satu. Dan di sini yang akan saya bahas adalah hubungan antara lakon Wahyu Cakraningrat dan Rajapan Abimanyu. Karena setelah saya teliti lagi, dua lakon tadi itu ada hubungannya. Mari kita bahas bersama lakon Wahyu Cakraningrat dan Rajapan Abimanyu atau Abimanyu Gugur. Belayang episode ketiga. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah ke lakon Wahyu Cakraningrat, terlebih dulu mari kita membahas apa sih yang disebut dengan wahyu dalam dunia pewayangan. Menurut saya pribadi, wahyu adalah anugerah dari Sang Pencipta kepada salah satu umatnya yang terpilih, dan pastinya umatnya itu memiliki kelebihan tersendiri daripada makhluk lainnya, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi kalau bahasa perdagangannya titah pinunjul begitu. Nah, wahyu dalam pewayangan itu bisa berupa ajaran moral, bisa berupa benda. Kalau ajaran moral itu seperti pada lakon Wahyu Makutharama, di mana Raden Arjuna mendapatkan wejangan Hastobroto dari Begawan Kesawasidi yang sebenarnya adalah Prabu Kresna. Barang siapa mengamalkan Hastobroto itu akan menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Tuh. Kemudian kalau berwujud benda itu pada lakon Wahyu Topeng Waja yang diterima oleh Raden Gatotkaca. Silahkan cari saja di YouTube, pasti banyak pagelaran-pagelaran wayang yang membawakan lakon Wahyu Makutharama atau Wahyu Topeng Waja itu. Dan lakon wahyu sendiri dalam pewayangan adalah lakon carangan, jadi bukan lakon baku begitu. Di sumber-sumber Mahabharata itu tidak ada. Jadi lakon wahyu itu asli karangan Empu Jawa. Ya, Wahyu Makutharama, Wahyu Topeng Waja, termasuk Wahyu Cakraningrat. Nah, Wahyu Cakraningrat sendiri adalah Wahyu Kanalendran atau Wahyu Ratu. Jadi barang siapa yang dinaungi atau berhasil mendapatkan Wahyu Cakraningrat, kelak keturunannya akan mendapatkan anugerah atau mendapatkan kekuasaan untuk menjadi seorang raja yang terkenal, yang masyhur, yang sakti, dan pokoknya yang pinunjul atau yang berbeda dengan raja-raja yang lain begitu. Nah, Wahyu Cakraningrat sendiri di pewayangan itu diwujudkan 2 orang dewa, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang laki-laki itu adalah Bathara Wulandrema dan yang perempuan Bathari Wulandremi. Kedua dewa tadi diutus oleh Bathara Guru untuk mencari penitisan di dunia. Kala itu yang memperebutkan banyak sekali.
Ada Raden Lesmono Mandrakumara dari Ngastina, ada Raden Sombo dari Dwarawati, ada Raden Abimanyu dari Amarta atau Longkowati. Tapi waktu dulu ya, saya juga pernah mendengarkan wayang di radio yang memperebutkan itu tidak hanya 3 orang tadi, tapi ditambah Raden Wisoto. Raden Wisoto itu anak Prabu Baladewa. Jadi 4 orang yang memperebutkan Wahyu Cakraningrat. Nah, kemudian karena bingung untuk memilih siapa yang akan dijadikan tempat penitisan oleh Bathara Wulandrema, akhirnya Bathara Wulandrema tadi merubah wujudnya menjadi harimau, menjadi naga, menjadi raksasa untuk mengganggu kesatria-kesatria yang sedang bertapa tadi. Ternyata semua kesatria tadi gagal, hanya Raden Abimanyu yang berhasil melewati godaan-godaan dari Bathara Wulandrema dan Bathari Wulandremi. Akhirnya Bathara Wulandrema masuk ke raga Raden Abimanyu, sedangkan Dewi Wulandremi mencari penitisan ke kerajaan Wirata, tempat Prabu Matswapati. Di sana dia masuk atau menitis ke raga Dewi Utari. Dewi Utari itu adalah anak bungsu atau anak terakhir Prabu Matswapati dari kerajaan Wirata. Nah, kemudian visi misi Bathari Wulandrema dan Bathari Wulandremi itu, barang siapa yang dijadikan penitisan itu harus bertemu dan menikah. Gitu. Menikah dan nanti keturunannya akan menjadi raja yang terkenal tadi. Nah, sedangkan Raden Abimanyu dan Dewi Utari sebenarnya kalau dilihat dari silsilahnya itu Raden Abimanyu masih cucu buyutnya Utari. Jadi Utari neneknya sebenarnya baik kalau dihitung dari silsilahnya. Lah mosok buyute rabi karo bae Mas. Yo niku jawabannya adalah karena Utari itu lahir sepantaran dengan Abimanyu. Jadi umur Utari itu sepantaran dengan Abimanyu. Begitu. Jadi tidak ada salahnya kalau Abimanyu menikah dengan Utari. Gitu. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan lho, mosok Abimanyu ki buyute Utari kok rabi karo bae. Jadi itu tadi. Karena usia Utari sepantaran dengan Abimanyu. Akhirnya keduanya menikah dan Abimanyu dijadikan putra mahkota di Wirata dengan diberikan nama tambahan Raden Wirabratana oleh Prabu Matswapati. Itu singkat cerita tentang Wahyu Cakraningrat dan perkawinan antara Dewi Utari dan Raden Abimanyu. Kemudian apa sambungannya dengan Wahyu Cakraningrat dengan lakon Ranjapan atau Abimanyu Gugur? Nah, lanjutannya simak hubungan antara Cakraningrat dan Abimanyu Gugur atau Ranjapan Abimanyu. Ini terus layang episode kali ini. Oke. Jadi hubungan antara Wahyu Cakraningrat dan Ranjapan Abimanyu pada lakon perkawinan Abimanyu dengan Utari tadi, saat malam pertama Abimanyu dan Utari itu, Utari bertanya pada Abimanyu, "Pangeran, Anda itu seorang kesatria, Anda itu seorang pemuda yang nantinya akan menjadi pahlawan bangsa. Terkadang seorang pahlawan, seorang kesatria itu memiliki istri atau permaisuri lebih dari satu. Nah, apakah Anda memiliki pasangan atau istri selain saya?" Tanya Utari kepada Raden Abimanyu. Kemudian Raden Abimanyu kembali menanyakan, "Loh, mengapa kok kamu menanyakan hal ini, Utari?" "Ya Pangeran, karena cita-cita saya itu ingin mendapatkan suami atau ingin bahasa Jawanya napa? Ngladeni." Itu ngladeni
wong lanang atau pria atau suami itu yang belum beristri atau belum pernah menikah. Jadi masih, mohon maaf, masih perjaka. Itu cita-cita Utari. Nah, mendengar omongan Utari itu tadi, Raden Abimanyu takut kalau nanti rahasianya terbuka, karena sebenarnya Raden Abimanyu itu sudah beristri, sudah memiliki pasangan, yaitu Dewi Siti Sendari, putra Prabu Kresna di Dwarawati. Hanya saja hubungan antara Raden Abimanyu dan Dewi Siti Sendari ini tidak memiliki anak. Dan sedangkan itu tadi karena sudah mendapatkan Wali Cakraningrat, mau tidak mau Raden Abimanyu harus kawin dengan Dewi Utari atau menikah dengan Dewi Utari. Kemudian Raden Abimanyu terpaksa membohongi dirinya sendiri. Dia berbohong kepada dirinya sendiri dan juga kepada Dewi Utari. Dia mengatakan kepada Dewi Utari bahwa dia belum menikah, dia belum pernah berpasangan dengan wanita manapun. Nah, kemudian Dewi Utari kembali bertanya, apakah benar itu pangeran? Ya, itu benar. Bahkan ini adalah sumpahku. Kalau memang aku benar-benar sudah menikah atau mempunyai pasangan, kelak matiku akan diranjap berbagai senjata, atau bahasa Jawanya mati tatu warang keranjang. Jadi banyak dihujam oleh senjata. Nah, begitu sumpah Abimanyu terdengar disaksikan oleh para dewa. Nah, alam seisinya menjadi saksi ucapan Raden Abimanyu itu tadi. Tak berapa lama Kala Bendono itu adalah paman Raden Garukaca yang berwujud raksasa dan setengah idiot. Ngomong setengah idiot tapi sakti. Kala Bendono itu sakti. Postur tubuhnya meski cebol, meski serba kekurangan, tapi dia sakti. Kalau di zaman Maespati itu seperti Sukosrono, adik Raden Sumantri. Itu datang ke Wirata dan mengatakan kepada Raden Abimanyu bahwa istrinya Dewi Siti Sendari itu menangis mencari Raden Abimanyu. Lah, Dewi Utari kok seperti ini jadinya? Yang benar itu yang mana? Pangeran Abimanyu apa Kala Bendono yang mengatakan bahwa Raden Abimanyu sudah mempunyai istri? Nah, itu akhirnya Raden Abimanyu mengakui bahwa dia telah mempunyai istri, yaitu Dewi Siti Sendari. Tapi bagaimana juga nasi sudah terlanjur jadi bubur, ucapan yang sudah dilontarkan Raden Abimanyu tidak bisa ditarik lagi. Dan terbukti saat perang Baratayuda Jaya Binangun, gelar baris atau siasat perang yang disusun oleh para Kurawa itu adalah supet urang, yaitu membentuk seperti capitnya udang. Capitnya udang itu jadi berjalan, itu yang kanan dan yang kiri itu berjalan seperti ini untuk mendekati barisan Pandawa. Sedangkan beteng pertahanan Pandawa yaitu Raden Werkudara dan Raden Arjuna disingkirkan oleh Pendhita Durna ke laut selatan dan laut utara melawan Prabu Wersaya dan Prabu Gardapati kalau tidak salah. Ya, itu salah satu anggota Kurawa untuk mengurangi kekuatan di peperangan Baratayuda. Kemudian Raden Abimanyu yang kala itu memang ingin menjadi senopati, akhirnya masuk ke peperangan. Saat Raden Abimanyu sudah masuk ke dalam supet urang tadi, gelar baris atau siasat perang tadi dirubah oleh Pendhita Durna menjadi Cakrabyuha. Jadi seperti cokro. Cokro itu senjatanya Kresna itu. Jadi bentuknya seperti roda. Nah, yang bisa memecahkan atau membuka barisan Cakrabyuha itu adalah Raden Arjuna. Sedangkan Raden Arjuna itu tidak ada di Kurusetra atau di peperangan.
Akhirnya Raden Abimanyu masuk di situ, tidak bisa keluar, langsung saja diranjap oleh Kurawa. Dari berbagai sudut itu dilempari panah, dihantam bodoh, dilempar tombak. Wah, kok macam-macam senjata itu mengenai Raden Abimanyu. Tapi Raden Abimanyu berusaha untuk bangkit, berusaha untuk menguatkan dirinya. Dia harus menang. Dia harus membunuh salah satu dari Kurawa. Apalagi bentengnya Kurawa. Kalau bisa begitu. Dia masih sumbar. Ayo Kurawa, kalau bisa bunuhlah aku. Nah, walau wujudnya Raden Abimanyu sudah tidak karu-karuan, wujudnya sudah seperti landak. Nah, itu tapi dia masih sumbar, masih tidak pantang menyerah lah intinya. Itu. Nah, kemudian datang Raden Lesmana Mandrakumara. Itu mengejek Raden Abimanyu. Wah, kamu sudah mati, kamu tidak lama lagi akan tewas Abimanyu. Yang menang Kurawa, dan nanti istrimu Dewi Siti Sedari dan Utari akan menjadi akan menjadi janda. Nah, itu nanti akan jadi milikku. Sedangkan anak yang dikandung Utari kalau lahir akan aku potong-potong, akan aku bunuh. Nah, mendengar perkataan Lesmana seperti itu, Raden Abimanyu geram. Abimanyu marah. Dia mencabut salah satu panah dari tubuhnya, ditusukkan ke Raden Lesmana, tewas. Jadi meski Raden Abimanyu sekarat, tapi dia masih bisa membunuh Raden Lesmana. Melihat peristiwa itu, Raden Jayadrata, Adipati Sindhu, Adipati Bonokeling tidak terima, mengambil bodo Raden Abimanyu, dihantam bodo, mati Raden Abimanyu. Itu. Jadi hubungan antara Wahyu Cakraningrat dan Raden Abimanyu gugur atau Ranjapan Abimanyu karena Raden Abimanyu mengucapkan sumpah tadi di depan Dewi Utari, yang dimana Dewi Utari itu sudah menjadi penitisan atau sudah bersatu dengan Bathari Wulandari sudah bersatu dengan Dewi Utari. Begitu. Jadi karena sumpah Raden Abimanyu tadi yang tidak memikirkan masa depannya nanti, akhirnya dia melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan. Jadi nilai yang dapat kita ambil dari dua lakon itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak. Kita harus memikirkan dulu, nanti kalau saya berkata seperti ini, nanti seperti apa ke depannya. Jadi kita harus memikirkan masa depan juga. Tuh, jadi ya itu tadi yang bisa saya sampaikan, antara hubungan antara lakon Wahyu Cakraningrat dan Abimanyu gugur atau Ranjapan Abimanyu. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda, dan sekali lagi saya tekankan di sini saya tidak bermaksud ingin menggurui Anda, saya tidak ingin minterin jenengan, saya hanya ingin sharing, saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman berdasarkan sumber-sumber yang saya dapatkan. Kalau Anda kurang cocok dan Anda memiliki pendapat lain, monggo silahkan ketik di kolom komentar ya. Saya tunggu balasan-balasan Anda, komentar dengan semua. Semoga bisa menambah wawasan dunia pewayangan. Oke, matur nuwun, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel kami semakin berkembang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.